Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah atau untuk melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya, kita juga mendapatkan nikmat ketika dilarang oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik, karena dampak atau manfaat dari semuanya itu akan kembali kepada kita. Oleh sebab itu, di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini adalah dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya dan dengan sungguh-sungguh pula menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan bukan hanya menjadi orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik, tapi juga menjadi orang-orang yang muslih atau orang-orang yang memperbaiki atau mengajak orang kepada kebaikan. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian tafsir, kita sebentar lagi akan menghadapi fenomena yang ramai atau marak, yaitu besok hari Natal. Harapannya jangan sampai ada yang ikut Natalan. Wah mangkat. Jadi walaupun ramai kita tidak boleh ikut-ikutan, karena untuk terutama sekali pengucapan selamat hari Natal itu memang hadis atau ayat Al-Quran yang melarang secara langsung tidak ada, maka kemudian ulama berbeda pendapat dalam pengucapan hal ini. Saya tidak ikut berpendapat, saya hanya menyampaikan. Pendapat pertama mengatakan bahwa mengucapkan hari Natal itu haram. Mengucapkan hari Natal itu hukumnya haram, dengan didasarkan pada ayat idza marru bil lagwi marru kirama, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Jadi pengucapan selamat hari Natal itu menurut mereka, menurut yang mengharamkan, itu dianggap sebagai bagian dari persaksian palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, marru kirama, mereka melewatinya. Artinya mereka lewat dengan tetap menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaannya. Artinya ini tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Dan mengucapkan selamat hari Natal itu bagian dari kesaksian palsu, dan umat Islam tidak boleh memberikan kesaksian palsu. Kemudian dalil kedua yang mengharamkan ini menggunakan hadis dari Sunan Abi Daud itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini jadi, dan ini bersifat umum.
apapun bentuknya, lebih-lebih tentang keagamaan, baik ucapan, pakaian, kebiasaan, apalagi sampai ibadah dan akidah. Ini jelas-jelas. Kemudian ada pendapat yang kedua, dan ini diantaranya yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Ali Jum'ah dari Mesir, Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan beberapa fatwa yang dari Mesir juga mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu tidak haram, artinya boleh. Apa dasar mereka? Dasar mereka adalah pertama, ucapan selamat hari Natal itu bagian dari mujamalah. Bagian dari mujamalah. Bukan, tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Kemudian dalil mereka yang lain, mereka mengambil dari ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi kalian tidak dicegah atau tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak membunuh kalian atau tidak memerangi kalian dalam persoalan agama. Artinya selama tidak memerangi kita dalam persoalan agama, ya, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengeluarkan kalian, tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian atau dari daerah kalian. Maka kita diperbolehkan antuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka atau berbuat adil kepada mereka. Nah, di antara perbuatan baik itu adalah yang mujamalah itu tadi, mengucapkan selamat hari Natal. Kemudian pendapat yang ketiga, ini tengah-tengah. Bagi orang yang terpaksa mengucapkannya, ya silahkan mengucapkan. Seperti pegawai misalnya yang ada di NTT misalnya, di Nusa Tenggara Timur, atau yang ada di Papua misalnya, ada di tempat-tempat yang mayoritas penganut agamanya adalah penganut agama Kristen. Kalau tidak mengucapkannya itu biasanya dikasih tanda misalnya, oh ya tak anu berarti tak bagus, oh ya berarti ekstrim misalnya. Nah, kalau kira-kira ada seperti itu, menurut pendapat yang ketiga ini boleh mengucapkannya, tapi dengan syarat tidak boleh diikuti dengan keyakinan bahwa ucapannya itu benar. Nah, ini berkerepot. Jadi dia mau ngambil jalan tengah-tengah tapi juga gak ada dalilnya. Maunya tengah-tengah ternyata. Nah, maka ya ini bisa dipakai katanya untuk ya pejabat misalnya menteri agama, siapa tahu dari jamaah. Wah, neng ada nih keting perpan hari Natal. Ah, itu boleh pakai yang ini. Kenapa? Karena boleh mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinannya kalau memang terpaksa. Seperti keluarganya Alu Yasir dulu ketika dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya ya mengucapkan, tapi kemudian di dalam hatinya tetap mengingkari ucapan kufur tersebut. Ini beberapa pendapat tentang, dan di antara kenyataan atau peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berdiri ketika ada jenazahnya orang Yahudi lewat. Itu kemudian oleh sahabat, kenapa berdiri ya Rasulullah? Kenapa? Memang kan dia Yahudi ya Rasulullah. Apakah Yahudi bukan manusia? Artinya tidak bolehkah kita menghormati dia sebagai manusia yang mulia walaupun agamanya berbeda? Jadi ini kemudian dijadikan landasan tambahan bagi ulama yang berpendapat bahwa kita boleh mengucapkan selamat hari Natal. Itu berbagai pendapat, ya kita ada di posisi yang mana, tapi kita harus hati-hati. Kalau memang nggak ada misalnya keterpaksaan dan lain sebagainya, tidak ada hal yang kemudian membuat kita harus mengucapkannya, nggak ada yang jadi presiden misalnya, nggak ada yang jadi menteri misalnya, nggak ada yang menjadi pejabat misalnya, itu ya nggak usah. Apalagi cuma di Facebook atau di WA, ya grup WA-nya orang-orang Islam semua. Kita mengucapkan selamat hari Natal bagi yang merayakannya misalnya. Siapa yang merayakannya? Oh, grupnya grup Al-Falah misalnya.
Grup Al-Falah itu, grup Al-Falah grup masjid, nggak ada yang nggak usah iseng-iseng seperti itu dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian ya juga tentang satu minggu berikutnya itu tentang tahun baru. Nah, tahun baru ini sebenarnya lebih ringan, artinya tidak ada kaitannya dengan toh kita ketika mengucapkan selamat Natal kepada orang non Islam atau orang-orang Kristen atau orang Nasrani, itu sebenarnya pada hakikatnya kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan. Sesuatu yang dilahirkan atau makhluk yang dilahirkan mestinya tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Lebih-lebih orang-orang Nasrani sendiri berbeda pendapat. Kapan Isa Al-Masih itu dilahirkan? Ada yang mengatakan tanggal 25 Desember. Kalau di Mesir bukan. Di Mesir itu tanggal 6 Januari. Beda. Di Nasrani Koptik itu tanggal 6 Januari. Berarti ada yang merubah sudah. Makanya kepantas ketika dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ahli kitab itu merubah kitab suci mereka. Ini jangankan kitab sucinya, perayaannya yang semua orang tahu itu dirubah. Kalau berbeda kan jelas dirubah itu. Kalau orang Indonesia misalnya umat Islam kan berbeda juga itu. Idul Fitrinya ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2. Tanggal 1. Enggak ada yang tanggal 2. Tanggal 1-nya 2 itu. Nah, ini orang Islam lebih hebat lagi. Berbeda pendapat di Idul Fitri misalnya. Kok bisa 2 hari? Itu beda. Beda tentang matlahnya, tentang ijtihad pengambilan pengambilan pendapat tentang apakah tanggal 1-nya tanggal 1 Januari atau tanggal 2. Tapi yang jelas sama-sama 1 Syawal. Cuman hebatnya Indonesia ya NU dan Muhammadiyah itu hebatnya bisa membuat bulannya 1 ya. Mudah-mudahan nanti kita ya sering bersamalah melakukannya agar gak membuat repot orang non Islam ya. Itu tentang beberapa hal ada yang ada kaitannya dengan baik hari raya Natal maupun tentang tahun baru. Apakah boleh Ustaz misalnya kita di hari tanggal 1 itu tahun baru rekreasi kemudian bilang ke keluarga ya kita dalam rangka menyambut tahun baru, kemudian makan-makan misalnya, makan-makan di warung atau di restoran misalnya, atau suruh nginep 1 malam di hotel misalnya, ya gak apa-apa. Walaupun mengucapkan itu dalam rangka tahun baru misalnya, nggak apa-apa. Yang penting kita ya nggak usah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apalagi sampai nunggu-nunggu di arek lancor itu jam 12. Kenapa yang ditunggu cuma tanggal 1-nya? Tanggal 2-nya kok nggak ditunggu? Atau setiap hari bahkan ditunggu kan nggak apa-apa itu. Nunggu dihitung terus. Dari mulai 60, 59, 58 misalnya. Itu jadi hal-hal seperti itu tidak bermanfaat. Apalagi kemudian menggunakan hal-hal yang ya bisa mengganggu orang lain. Itu tidak pantas bagi orang Islam yang Islamnya baik. Kalau Islamnya KTP misalnya atau Islamnya ngaku-ngaku ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan tentang kajian tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbak. Berdoalah atau mintalah untuk kami rabbaka, kepada Tuhanmu. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa orang Bani Israel itu tidak mengakui, pada hakikatnya tidak mengakui Tuhannya Nabi Musa. Maka ketika ada perlu, mereka tidak mengatakan qalu ud'u lana rabbana, tapi mengatakan qalu ud'u lana rabbak. Tolong tanyakan kepada atau mintakan atau doakan, mohonkan kepada Tuhanmu tentang keinginan kami. Yubayyin lana mahi,
menjelaskan kepada kami tentang Baqarah itu. Kan ada perintah untuk menyembelih Baqarah, sapi betina. Kemudian mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina yang ciri-cirinya yang pertama la faridu wala bikr. Tidak terlalu tua, tidak tua, wala bikr, dan tidak terlalu kecil. Nah, faridun ini dalam bahasa Arab itu diambil dari sama artinya dengan kata wasi'un. Wasi itu artinya lebar. Kenapa sapi betina yang tua itu kok digambarkan dengan dengan farid, dengan sesuatu yang lebar? Karena biasanya betina, sapi betina yang sudah tua itu biasanya sudah lembek, rahimnya sudah lebar karena sudah banyak punya anak, sudah banyak mengeluarkan anak atau sudah banyak mengandung anaknya, anak sapinya. Kemudian yang kedua, susunya itu juga lembek karena sudah sering digunakan untuk anaknya. Nah, jadi ketika disebutkan betina tua atau sapi tua itu menggunakan kata faridun yang sama artinya dengan kata wasi'un. Jadi rahimnya itu sudah lebar, susunya juga sudah melar. Dan ini kayaknya sama juga, manusia juga sama. Jadi ibu-ibu yang tidak bisa merawat diri itu kalau sudah banyak anak itu rahimnya juga sudah lebar. Payudaranya sama. Nggak usah dibahas. yang jelas maksudnya faridun itu artinya yang sudah tua, yang sudah tidak layak lah. Dilihat juga sudah ya, kalau bukan karena ini ya nggak suka lah. Artinya nggak baik. Tidak boleh terlalu kecil. Artinya belum punya anak. Ini juga nggak ini. Artinya jangan terlalu tua juga dengan terlalu muda. Maka kemudian ulama tafsir menyebutkan itu ya kira-kira yang punya anak satu lah, atau punya anak dua. Bahkan ada yang berpendapat boleh punya anak banyak, yang penting penampilannya tetap seperti yang gadis-gadis itu. Artinya sama seperti betina yang belum punya anak. Nah, itu. Jadi la faridu wala bikr. Tidak terlalu tua juga tidak terlalu kecil. Awanum baina dzalik, tengah-tengah antara keduanya. Artinya ya enggak terlalu tua juga artinya tengah-tengah. Ya, ini tujuannya agar sapi yang dimaksud itu adalah benar-benar sapi yang layak. Sapi yang setiap orang melihatnya itu senang. Bukan cuma dari segi warnanya, tapi dari segi bentuknya. Jadi tengah-tengah ini. Enggak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Dan ketika disebutkan seperti ini menunjukkan kenapa ini langsung usianya pertama. Ya sama dengan manusia. Ketika mencari pasangan itu yang ditanyakan pertama kali adalah umurnya. Misalnya ada yang belum menikah misalnya, pataberin praben. Hal pertama yang ditanyakan umur berapa? Kan seperti itu. Kenapa? Karena umur itu menentukan segalanya. Umur seseorang itu menentukan segalanya, dan orang itu tergantung umurnya. Makanya dalam Al-Qur'an itu wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Artinya rugi dan untungnya manusia itu tergantung dari umurnya, tergantung dari waktunya. Orang itu akan disebut baik kalau dalam kehidupannya selalu berbuat baik. Orang akan disebut buruk kalau dalam menggunakan umurnya atau usianya itu untuk keburukan. Makanya di sini ketika disebutkan usianya ya sama. Ketika ditanya, nikah beda peraban, umur sana apa? Pak Polo. Hah? Ini Pak Polo benih peraban, tapi peraban karena belum menikah. Tapi ketika sudah disebutkan 40 berarti lain nih.
Jadi ketika ada orang nanya seseorang, orang lain terkait dengan umurnya, nah ini itu menunjukkan bahwa dia sedang dalam usia apa. Ki perpan gres apa sudah lemah misalnya. Nah, itu tergantung dari. Bade janda misalnya. Usia sana apa? Sebitek gitu. Nah, ini kan orang enggak tak patihan loh. Iki. Tapi mau nikah bade janda usia 25 misalnya. Oh nikah cocok nih. Ah, itu dari usia. Makanya di sini yang pertama yang disebutkan itu ketika menggambarkan tentang sapi itu tentang usianya. Tapi di Al-Qur'an lebih diperjelas lagi, la faridu wala bikr. Awanum baina dzalik. Kenapa gak langsung awanum? Tengah-tengah misalnya. Ya karena orang Bani Israil itu gak paham-paham. Mestinya disebutkan ya sudah usianya 30 tahun misalnya. Enggak, orang Bani Israil itu mau yang lebih nih. Tidak tua juga tidak terlalu kecil. Awanum baina dzalik. Padahal bisa saja langsung disebutkan awanun. Tengah-tengah. Tengah-tengah dari usianya misalnya usianya 60 tahun misalnya berarti 30. Ingin yang dijelaskan lebih dirinci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. La faridu wala bikr, awanum baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Ini disebutkan kriteria pertama, mestinya mereka langsung mengerjakannya. Bahkan mereka mestinya sebelum mengucapkan atau mengatakan qaulu ta'alana rabbak, itu mestinya langsung melaksanakan. Ketika langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Itu mestinya mereka langsung melaksanakannya. Sehingga kemudian apapun bentuknya, berapapun umurnya baqarah itu, sapi betina itu, apapun warnanya sapi betina itu, seperti apapun kondisi sapi betina itu sudah bebas mereka, sudah lepas dari kewajiban. Dan mereka gak usah pusing mencarinya. Gak usah pusing mencarinya. Ketika sudah disebutkan baqarah berarti jelas itu sapi betina. Apapun bentuknya, seperti apapun. Yang sudah tua, muda, bahkan yang murah pun sekalian, gak jadi soal. Seandainya mereka langsung memerintahkan, langsung melaksanakan perintah tersebut. Sama dengan kita, ketika kita diperintahkan atasan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita misalnya melihat aing misalnya atau belikan air, ya sudah kita langsung keluar. Di luar itu, di toko itu, ya ada yang menyediakan aqua, ada yang menyediakan Nuri misalnya, ada yang menyediakan AMT, ada yang menyediakan GH misalnya, ada yang menyediakan Flow misalnya. Itu kita bebas. Abri pese 15.000. Belikan air 1 kardus misalnya. Ya sudah kita belikan yang mungkin saja dibeli dari 15.000 itu. GH misalnya, AMT misalnya. Atau Labini misalnya. Yang murah itu. Langsung belikan, langsung bawa. Tapi ketika kita mau berangkat, ketika disuruh untuk belikan air, kita sudah banyak tanya, kita repot. Misalnya, air aqua apa AMT misalnya. Aqua yang harganya berapa? Oh kapi bodoh. Diburin ketika kita entar ke toko nikah ternyata si bodoh karo selain aqua. Bodoh kapi kecuali aqua. Ya kamu tuh makan ke lain. Artinya ketika kita banyak tanya, kita mempersulit diri. Dan orang Bani Israil itu banyak tanya. Ya mereka gak sadar bahwa itu banyak pertanyaan mempersulit diri. Tapi mereka banyak tanya itu karena tujuannya agar mereka tidak melaksanakan perintah itu. Jadi benih yang jelas bukan oh biar semakin jelas, tidak. Itu tujuannya agar mereka pola dikit mun lah bosang dibudin bah tak bisa aja pas tak usah laksanakan. Dibudin ipaudi tibi reng materi. Itu keinginan orang Bani Israil. Tapi ternyata tidak. Semakin banyak mereka bertanya, semakin banyak karakternya atau kriterianya. Semakin banyak kriteria atau sifat-sifat yang disebutkannya, maka semakin sulit mencarinya. Makanya di sini setelah ditanya seperti apa baqarah itu, disebutkan la faridu wala bikr awanum baina dzalik.
Itu artinya warnanya apapun warnanya, kemudian dia itu dipekerjakan atau tidak, nggak jadi soal. Kalau mereka mau melaksanakannya, yang penting usianya sekian, sudah. Tapi mereka masih bertanya lagi. Qalu du'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha. Mereka kemudian minta kepada Nabi Musa agar bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang warnanya. Warnanya. Ya bisa jadi waktu itu warna sapi memang sudah beda-beda. Ada yang warna merah seperti sapi Madura. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Maka mereka ingin memperjelas warnanya apa. Kalau sapi merah berarti sapi Madura ini, tinggal nyari ke sana. Jadi mereka maunya nanya seperti itu, sehingga kemudian semakin banyak. Ketika mereka bertanya, ma launuha, apa warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Qala innahu yaqulu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa pun menjawabnya bukan dari Nabi Musa sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaqulu. Allah Subhanahu wa taala berkata, innaha baqaratun safra. Sesungguhnya sapi yang dimaksud itu adalah sapi betina yang warnanya kuning. Warnanya kuning. Nah, ketika sudah disebutkan warna kuning, berarti yang merah sudah gak masuk, yang putih gak masuk, yang hitam gak masuk. Jadi walaupun dia dapat yang putih misalnya harganya sangat mahal, gak cocok. Kenapa? Karena sudah disebutkan launuha, warnanya sudah disebutkan, yaitu warna kuning. Dan kuningnya bukan kuning biasa, faqi'un, warna kuning ya mencak maturana ketang, berna kuning si cek kuning. Nah, ini ulama tafsir beda pendapat. Yang disebutkan dengan faqi'un itu warna seperti apa? Ada yang mengatakan warna kuning yang sangat kuning, sama dengan ketika menyebutkan hitam itu hitam pekat. Nah, berarti cek celang mulus minta maturan. Berarti cek mulus celang. Tak oleh berdetak potena tak oleh abu-abu tak oleh. Kau tu petang gini. Celang padam misalnya, berarti cek celang. Nah, ketika disebutkan dengan safra faqi'ul launuha, artinya warnanya itu ya kuning yang pekat, sangat kuning, sehingga kemudian tasurrun nadhirin, membuat orang-orang yang melihat itu senang. Jadi melihat warnanya, warna kuning mulus itu. Hanya ada juga yang menyebutkan faqi'ul launuha itu artinya kuningnya kuning mulus. Ada tepotena sekali, ada lang-jelang sekali, pokoknya kuning kepi. Semuanya utuh, mulus. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Sehingga membuat orang-orang yang melihat itu senang. Nah, ini kan ada warna yang kadang ya warna ada ininya misalnya, ada warna putih tapi kemudian ada belangnya, itu orang nggak suka. Atau warna hitam tapi ada belang putihnya misalnya, orang juga nggak suka. Maka yang di sini yang dimasukkan adalah warna kuning yang mulus, yang membuat orang melihatnya itu senang. Orang yang melihatnya senang. Ya karena warnanya itu ya. Makanya bahkan ada ini yang ketika menafsirkan ini, ada tabi'in itu yang menyebutkan orang yang selalu memakai sandal kuning berwarna kuning itu hatinya akan senang. Hatinya akan senang. Kenapa? Karena warna kuning. Warna kuning. Ya ini yang ketika disebutkan ini bukan berarti kemudian warna partai ini, bukan. Indonesia ini terlihat tak nemu berna. Indonesia ini terlihat tak nemu berna. Orang kelampian merah kapi PDI, kelampian kuning kapi Golkar. Apa? Banyak agak lu partai ya. Tak langkong benar. Berarti benar-benar kader kan. Tak langkong si kuning.
Berna ya pokoknya partai ini terlihat nemu berna kita Indonesia nih dari saking banyak partai dan kita langsung orang benar nikah berarti nikah sehingga kemudian saya pernah bingung ketika mencari warna untuk kampus jas atau jas alma maternya mahasiswa itu seperti apa warnanya bingung diberi garis-garis gak pantas diberi warna merah lebih deseng ngakoh berna kuning bersih ngakoh ngangkui berna pote ya kaniser kanak-kanak anu sekoni kotor misalnya anu boleh bagi cocok malah abunan mololoh ada nih berarti apa sang dibudi lah nyari saya perpaduan tapi makin nih kan berna saya paling anu nih perpaduan merah padu akiban pote tetiping nah, kemudian pote dipadukan dengan hitam jadi abu-abu. Sekarang yang banyak ini, makanya ketika ada orang mau ngecat rumah, datang ke tukang cat itu biasanya ditanya warnanya. Warna apa? Ketika disebutkan putih, itu putih sudah banyak itu. Ada tingkatannya. Putih nomor 1, putih nomor 2. Oh, kalau benar-benar kapi, benar nomor. Yang paling ini misalnya, yang paling ringan putihnya misalnya, yang paling ringan hitamnya misalnya. Itu semua sudah ada. Dan semua ketika warna, makanya warna itu harus sesuai. Untuk membuat orang yang melihat itu senang, warna itu harus sesuai. Harus sesuai. Artinya kalau warnanya gak cocok, ya itu gak ini juga, gak mampu membuat orang yang melihatnya itu senang. Nah ini juga ya gak baik juga. Sama seperti misalnya ya sama ketika kita melihat orang tampan misalnya, orang bini ngabas orang si ganteng misalnya orang pote ya senang. Ya orang laki pada dia ngabas orang bini sepote misalnya ini juga senang hati ini menjadi cuman karena pasangan ya maka gak jadi soal cuman luarnya saja fatfar bidatid taribat yadak cari separing fokus agama karena orang ini ya mau nemu kapi misalnya makanya tungkahul mar'atu li arba'in itu orang bini dinikahi dengan karena empat hal itu yang dipilih ya agamanya mun tak bisa sempaknya mun bisa kapi agaman bagus pas sempak bisa kapi ini kasih paling bagus mun benih wah misalnya bodoh sempak pas kemudian nyari si paling bagus agama bagi buat coba tak apa misalnya ya pakun nyari si coba ya mun nemu sempak lengkap ya nyari nikah artinya kita aja nyari si standar minimalis nyari sih maksimalis mun nemu ya mun tak nemu lebih baik fatfar bidatid taribat yadak mun sempai tak nemu sekali ya maka ngalak saya agama mana paling bagus tapi mun nemu makanya kita ini ya ketika mencari sesuatu ya lengkap sebisa mungkin yang maksimal sama seperti orang Islam ada orang Islam itu maksimalis ada yang minimalis bagaimana yang maksimalis orang Islam yang maksimalis itu semua rukun Islam dilaksanakan. Dari yang pertama syahadat semua orang mampu, sholat semua orang mampu, kemudian puasa semua orang, tapi orang sakit sudah gak wajib puasa, artinya tak wajib ketika itu tapi wajib mengqadha. Orang zakat, ini banyak orang Islam tidak berzakat. Kenapa? Karena tidak mampu. Maka semestinya dia berusaha agar dia mampu, agar dia maksimal juga Islamnya. Kemudian haji juga sama, tidak mampu. Jadi ya kelima-limanya mestinya harus dilaksanakan sebagai orang. Apakah kemudian tidak sempurna? Sempurna. Hanya saja kemudian disebutkan itu tadi. Kita menjadi umat Islam itu menjadi umat Islam yang maksimalis. Semua rukun Islam dilaksanakan. Kemudian mereka masih belum puas. Ketika sudah disebutkan warnanya, sebenarnya ini sudah sulit. Sudah sulit ini. Mencari yang kuning mulus itu sudah sulit, sudah nggak bebas sudah. Maka kemudian mereka masih bertanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka kemudian masih minta lagi kepada Nabi Musa agar Allah menjelaskan lebih jelas lagi. Innal baqarata syabaha alaina. Sesungguhnya sapi betina yang dimaksud, yang digambarkan sebelumnya, yang usianya sekian, kemudian warnanya seperti ini,
warnanya kuning. Kemudian mereka masih bertanya lagi, ini masih ngambang, masih belum jelas. Artinya gambarannya masih belum detail kata mereka. Maka kemudian dijelaskan lagi, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka kemudian masih bertanya lagi, masih berkata lagi, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan kami insyaallah dengan kehendak Allah lamuhtadun, kami akan mendapatkan petunjuk. Nah, dalam hadis disebutkan seandainya orang-orang Bani Israel itu tidak mengatakan insya Allah, niscaya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijelaskan. Niscaya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijelaskan. Kenapa? Karena mereka sudah lancang, sudah terlalu banyak bertanya tentang perintah Allah. Padahal perintah Allah itu ketika sudah diperintahkan laksanakan, selesai sudah. Sama seperti kita diperintahkan sholat sudah. Sama ketika Nabi memerintahkan misalnya, setelah selesai sholat istighfar misalnya, baca istighfar. Masih ada yang bertanya, istighfar seperti apa ya Rasulullah? Jadi masih bertanya seperti itu. Rasulullah pantas marah. Bukan marah pada bacaan istighfarnya, bukan. Pada orang yang bertanya, padahal istighfar itu kan sudah jelas. Nah, ketika seandainya dia langsung melaksanakannya, astagfirullah, ya sudah cukup, astagfirullah. Misalnya dia baca astagfirullahaladzim, ya cukup juga. Atau misalnya dia membaca sayyidul istighfar misalnya, Allahumma anta rabbi, ya cukup juga. Jadi selesai sholat dia membaca istighfar apa saja ya sudah bebas. Jadi ketika misalnya ada orang mengatakan, ya ketika Rasulullah sampai marah, baca astagfirullah misalnya, enggak astagfirullahaladzim li wali walidayya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Tidak seperti itu, bukan. Yang dimarahi bukan karena dia membaca banyak istighfar, bukan. Yang dimarahi oleh Rasulullah itu, yang membuat Rasulullah murka itu ya karena dia masih nanya. Padahal istighfar ya terserah istighfar apa saja mestinya. Tapi kemudian dia masih banyak bertanya, maka kemudian ya karena rewel, karena banyak pertanyaan akhirnya itu yang memarahi. Karena benih karena dia baca istighfar apa, terserah bebas mestinya. Tapi karena sudah kandung ditanya dan membuat Rasulullah murka, maka kemudian ya orang-orang mencukupkan dengan astagfirullah. Seperti itu selesai sholat. Kita pun juga sama. Makanya dulu di masa Rasulullah itu, sampai Rasulullah itu berkata begini, kalau ada perbuatan yang pahalanya besar, tapi di sisi yang lain Rasulullah sangat sayang pada umatnya, itu kemudian beliau mengatakan begini, laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Ini bahasa Rasulullah. Betapa Rasulullah itu sangat sayang pada kita. Di satu sisi beliau ingin mengungkapkan bahwa siwak itu sangat afdol, sangat utama, sangat pahalanya sangat tinggi di sisi Allah, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain Rasulullah kasihan. Kalau ini diwajibkan, kasihan umatku, kan jadi kan? Maka kalau ada bahasa laulah an asyukku ala ummati, menunjukkan bahwa ibadah yang dimaksud itu adalah ibadah yang sangat tinggi pahalanya atau sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sholat tarawih. Sholat tarawih ketika Rasulullah hari pertama ke masjid, hari kedua, kemudian berikutnya enggak ada. Rasulullah enggak datang ke masjid. Kemudian berikutnya lagi datang misalnya. Kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa tadi malam enggak ini? Saya khawatir sholat tarawih ini diwajibkan. Seandainya di waktu itu, di masa Rasulullah yang masih ada tasyri', yang turun syariah ketika itu, Rasulullah setiap malam sholat tarawih kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat tarawih. Kan kasihan umatnya. Padahal sholat tarawih itu sunnah. Ya sudah, ketika sunnah sudah cukup sunnah. Kemudian ada orang yang saya beksengkaan tarawih. Pertama entar kepi. Tarawih pertama itu datang semua sampai Masjid Rembang. Jadi saking banyak orang. Hari kedua lagi ibadah terus. Nah, hari berikutnya tanda. Tanya lagi, mak tanda. Takut wajib bagi. Saya wajib bagi. Waktu itu Rasulullah karena memang tasyri' syariat kita turun. Enggak wajib atau sunnah itu masih ada. Mangken takoi wajib bagi sehera wajib bagi ben sehera sini kan. Orang sing ngucak geuning ke sehera mata angkat gelu dah.
Tak mungkinlah diwajibkan. Norok kelakuan negara. Norok Rasulullah. Ya, Rasulullah itu karena khawatir. Apakah Rasulullah tidak sholat? Sholat di rumahnya tapi. Sholat. Nah, itu. Jadi kita agak ketika ada bahasa misalnya laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholati, menunjukkan bahwa siwak itu benar-benar dianjurkan oleh, tapi kita sekarang sudah mencukupkan dengan sikat gigi. Sikat gigi itu 3 kali atau bahkan ada yang 2 kali. Ceket tedunga. Nikah karo bersidukan. Ya, karena yang dilihat adalah melihat dari segi kesehatan. Padahal ini ketika hadisnya disebutkan laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, setiap salat mestinya. Setiap wudu misalnya ya, sikat gigi. Kalau memang siwak itu ditafsirkan dengan sikat gigi. Ben mangken mun beda orang siwak kan ya cara aneh. Oh, mangke siwak berarti tandi pasta gigi rengero man. Tandi sikat misalnya. Itu keliru, pemahaman yang keliru. Mestinya ya sudah, bolehlah kita sikat gigi di rumah, tapi ya tetap kemana-mana ya kalau bisa membawa siwak. Nah, ini makan membeda si umroh ngibaki siwak. Nah, yang Ramadan ini kan banyak si umroh ngibaki siwak, banyak le ngangku siwak kapi. Dan memang baik dari segi kesehatan. Memang kalau dibawa terus biasanya ini. Makanya ada siwak itu yang basah, ada yang kering. Ambil yang kering, kalau yang basah khawatir. Nah, ulama juga ada yang begini. Kalau memang nggak bawa siwak, ambil sesuatu yang kasar. Oh, dibudi ngelak kanjeng. Atau mengalak sorban kalau buntel kulit pak kasar, sikat lagi. Ya kalau memang tujuannya adalah tanzif, ilahnya kena itu. Ya benar, artinya boleh. Ada berpendapat seperti itu. Kenapa? Ilatnya. Makanya di sini. Iya, kayak muntah asih kadang mengakui kelambi mulon loh. Koning kapi jadi kan ya sikat gigi tapi di rumah. Kemudian ke masjid ketika hendak sholat, kalau memang nggak bawa siwak, pakai sesuatu yang ya bisa membersihkan gigi walaupun bukan siwak. Karena ilatnya, kata yang berpendapat boleh menggunakan kancing atau sesuatu yang kasar itu, ya ilatnya adalah untuk tanzif, untuk membersihkan gigi atau membersihkan mulut. Nah ini jadi tidak boleh. Kita pun selalu banyak tanya. Ketika misalnya, ya gak apa-apa maksudnya, kemudian tidak lantas, berarti tak boleh tanya tim berpan pengajian. Bukan seperti itu, bukan. Sekarang agama itu sudah jelas. Nah, ketika sudah jelas, maka boleh banyak tanya. Ini yang tidak boleh di masa Rasulullah, di masa Nabi. Kenapa tidak boleh? Karena ketika bertanya ini, maka kemudian itu menjadi kewajiban bagi umatnya untuk dilaksanakan. Kalau sekarang enggak. Kalau ada yang nggak tahu misalnya, ya wajib tanya. Karena kalau tidak bertanya, misalnya kita menggunakan hadis yang ini atau menggunakan dalil ini, ya itu akan bertentangan dengan ayat lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu akan bertentangan. Makanya kalau kita nggak tahu tentang hukum agama zaman sekarang, harus bertanya. Bukan kemudian menggunakan, kota tanya banyak tanya. Apa aja banyak tanya bahkan jelas. Ting bah jelas bah tak atusam itu. Enggak seperti itu. Ini waktu tasyri' yang tidak boleh. Kalau sekarang silahkan. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak memiliki sifat-sifat sebagaimana orang-orang Bani Israel yang banyak bertanya tentang agama tapi tidak dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.